Hadirin yang berbahagia, sesaat lagi Anda akan mengikuti kajian online Komunitas Taklim Sabtu Pagi yang dipersembahkan oleh Equity Pro Balikpapan dan Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Kalimantan Timur. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, terutama nikmat tertinggi kita yaitu nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam rutinitas kita pada komunitas taklim Sabtu pagi. Kita sapa sambut semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita mengenai fikih sunnah karya Muhammad Said Sabik yang insya Allah akan dibawakan langsung oleh Ustadz Nasrul Hamdi LCMA yang telah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Gimana? Kabar antum sehat ya? Alhamdulillah Ustadz. Insya Allah selama 1 jam ke depan kita akan menyimak ilmu dari beliau. Sebelum itu saya akan menyapa Bapak Ibu semua. Assalamualaikum Bapak Ibu. Ada tidak? Kedengeran ya? Assalamualaikum Bapak Ibu. Terdengar suaranya? Waalaikumsalam. Ya, bagaimana Ibu, Bapak kabarnya? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Semoga selalu dalam lindungan Allah serta selalu bersemangat dalam menggapai ilmu-ilmu dari ustadz-ustadz kita. Oke, langsung saja. Tidak akan berlama-lama lagi. Kita akan simak langsung pemaparan dari Ustadz Nasrul Hamdi LCMA. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang ini Ustadz, cara menyucikan. Ya. Kepada Ustadz Nasrul Hamdi LCMA, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Asbahna wa asbal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illahu wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratul islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa kana minal musyrikin. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang berada di meeting Zoom ya. Hari ini insyaallah kita akan meneruskan materi kita dari fikih sunnah, yang mana pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang najis-najis ya. Dan perkara ini merupakan perkara memang wajib dibahas pada permulaan pembahasan fikih ya. Karena memang bagaimanapun ini merupakan ketentuan yang harus kita ketahui, dan ini merupakan bagian dari syarat sahnya sholat. Jadi orang sholat itu di antara syarat sahnya harus bersih dari najis, baik itu dari badannya, kemudian pakaiannya, dan tempat sholatnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang macam-macam najis gitu kan. Apa sih macam-macam yang disebut najis itu? Maka kalau kita perhatikan hanya sedikit ya, sedikit sekali sesuatu yang disebut najis, dan kalau dibandingkan dengan sesuatu yang suci itu lebih banyak. Apa saja? Kemarin kita sudah mengambil diantaranya bangkai. Bangkai ini merupakan sebarang najis, hewan yang mati tanpa disembelih. Dan ada pengecualian, yaitu kecuali adalah masih ingat ya, ikan dan belalang ya.
Kemudian juga pengecualian yang lainnya adalah hewan yang tidak ada punya darahnya, yang tidak ada darahnya maka dia tidak najis ya. Dan ada beberapa bagian dari hewan dan dia tidak termasuk najis, yaitu diantaranya tulangnya, tanduknya, kukunya, rambutnya, jambulnya, atau bulunya, dan juga kulitnya. Kalau ada binatang yang mati kemudian tanpa disembelih, maka bagian-bagian badan ini dia termasuk suci dan tidak najis. Berikutnya apalagi yang termasuk najis? Darah yang banyak. Darah yang banyak, darah manusia, darah hewan, darah ikan, semuanya najis ya kalau banyak. Tapi kalau darah sedikit itu dimaafkan. Berikutnya adalah yang termasuk najis adalah daging babi ya. Daging babi merupakan najis karena disebutkan dalam Al-Quran fa innahu rijs, karena sebab ini dan ini kembalinya domirnya adalah ke babi ya, maka dia merupakan sesuatu yang najis. Berikutnya apalagi, yaitu termasuk muntah ya, muntah yang bagian dari bagian perut ya, dan juga air kencing anak Adam dan juga kotorannya, ini semuanya najis. Berikutnya adalah wadi, sesuatu yang keluar dari kemaluan kita. Kalau laki-laki ada berapa? Ada 4 ya. Kalau perempuan ada 5, yaitu keluarnya wadi, madhi, mani, dan air kencing. Kalau perempuan ditambah 1 dengan keluar darah haid. Ini semuanya hukumnya adalah suci kecuali sperma ya. Semuanya najis kecuali sperma. Sperma ini hukumnya adalah najis, cuma dia mewajibkan untuk mandi besar. Nah berikutnya adalah bagaimana hewan yang tidak dimakan dagingnya maka hukumnya adalah najis. Hewan yang tidak dimakan dagingnya, kotorannya adalah najis. Kalau kebalikannya hewan yang tidak dimakan, ya hewan yang dimakan dagingnya, maka pendapat yang kuat dan ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, dia tidak najis ya. Dia tidak najis. Hewan yang kita makan dagingnya hukumnya tidak najis, tapi memang harus dibersihkan karena itu berkaitan dengan kebersihan ya. Tapi apakah najis? Tidak, maka dia tidak najis. Berikutnya kita juga sedang membahas tentang jalalah. Jalalah ini hewan yang makan kotoran, gimana hukumnya? Nggak boleh dimakan, kecuali dia dikarantina dulu beberapa hari, setelah itu dia boleh dikonsumsi ya. Berikutnya khamar. Khamar apa hukumnya kemarin? Najis apa enggak? Najis. Khamar hukumnya menurut mayoritas ulama adalah najis ya, najis. Dan dia haram dan juga najis. Tapi sebagian ulama mengatakan khamr ini tidak najis. Di antaranya Imam Syaukani, kemudian Imam As-Sun'ani, dan termasuk Syekh Sabi di sini. Beliau lebih mengikuti pendapat yang mengatakan khamr itu haram, tapi dia dan najis, tidak najis ya. Karena kata beliau tidak semua sesuatu yang haram itu najis, tapi sesuatu yang najis itu pasti haram. Contoh yang lain apa? Seperti emas ya, dia haram dipakai untuk laki-laki, tapi apakah dia najis? Ya enggak. Maka dari perbedaan di sini juga nanti akan berkembang perbedaan. Apakah bahan alkohol yang ada di khamr itu juga tidak bisa digunakan untuk yang lainnya? Kalau yang memegang pendapat pertama, maka dia secara mutlak menyeluruhkan. Dimanapun yang ada namanya alkohol ya nggak boleh najis gitu. Minuman keras kayak parfum dan lain sebagainya. Tapi untuk pendapat yang kedua mengatakan kalau karena dia nggak najis maka bentuk yang lainnya tidak masalah. Walaupun juga ada ulama yang membedakan tentang macam-macam alkohol ya. Katanya sebagian yang mengharamkan dan menajiskan khamr, maka mereka mengatakan yang di khamr memang najis dan haram, tapi alkohol yang bentuk lainnya karena alkohol itu macam-macam modelnya, maka dia katanya tidak najis. Jadi ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang khamr ya atau alkohol. Kemudian yang terakhir adalah najis anjing ya, jilatan anjing ini merupakan najis yang mughalladhah, najis yang harus dicuci 7 kali dan salah satunya pakai tanah. Nah, ini pembahasan tentang seputar najis. Jadi kalau kita perhatikan ya, semua benda padat itu rata-rata suci kecuali beberapa hal saja ya. Kemudian semua benda cair rata-rata suci kecuali beberapa hal ini saja. Madu, susu itu kan suci semua ya. Kemudian air yang tidak air kelapa dan air yang bersih yang lainnya juga suci. Dan memang kalau kita sebutkan najis ini hanya terbatas, jadi harus hati-hati memang, jangan sampai yang terbatas yang sudah sedikit ini tapi nempel di badan kita atau tempat sholat kita atau di baju kita. Nah sekarang kita sudah membahas tentang macam-macam najis. Nah bagaimana kalau seandainya najis itu ada, gimana cara membersihkannya? Dan ini menjadi pembahasan kita hari ini.
Kalau nanti memungkinkan waktunya, maka kita juga akan tambahkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan qadaul hajat ya. Baik, yang pertama, gimana cara mencucikan badan dan baju yang terkena najis? Said Sabiq mengatakan, kalau seandainya baju dan badan kita terkena najis, maka wajib hukumnya dicuci dengan air sampai hilang bekasnya. Jadi kalau warnanya merah seperti darah, maka sampai hilang darahnya itu, warna merahnya, gitu kan. Nah, kalau seandainya kelihatan bentuknya. Kalau seandainya sudah digosok-gosok nggak bisa, sudah dicuci belasan kali, berkali-kali nggak bisa, udah 3 kali nggak bisa, maka nanti termasuk najis yang bekasnya dimaafkan. Karena kita sudah usaha sekuat tenaga untuk membersihkannya, namun rupanya bekasnya nggak hilang. Maka yang seperti ini nanti akan dimaafkan ya. Kalau seandainya dia tidak terlihat najis, nggak kelihatan bentuknya, ada najis nggak kelihatan, seperti apa coba? Najis yang nggak kelihatan, contohnya seperti air pipis gitu kan. Air pipis nggak kelihatan dia warnanya, maksudnya nggak ada kelihatan bekasnya, cuma basah saja. Maka ini cara membersihkannya cukup dicuci dengan 1 kali cucian, dibasuh ya, disiram dengan air dengan 1 kali siraman. Apa dasarnya? Dari Asma binti Abi Bakar. Asma anaknya, putrinya Abu Bakar. Beliau pernah mengatakan, datang seorang perempuan kepada Rasulullah SAW mengadukan sesuatu. Beliau mengatakan, perempuan ini, ya Rasulullah, salah satu di antara kita bajunya terkena darah gitu kan, darah haid, gimana cara membersihkannya? Jadi ini pertanyaan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasul mengatakan, tahuttuhu, digaruk-garuk dia atau dikucuk-kucuk pakai tangan. Summa tukridu bil ma, kemudian disiram dengan air ya. Summa tusolli fihi, dan kemudian pakai untuk sholat. Setelah itu dipakai untuk sholat. Jadi baju kita yang terkena najis bisa dibersihkan kalau dengan darah seperti tadi ya, harus sampai bisa hilang dengan bekasnya. Kalau perlu pakai sabun, pakai sabun. Biasanya darah itu lebih mudah pakai sabun mandi ya daripada sabun cuci ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau ada perempuan yang pakai bajunya panjang sampai menyapu tanah, nah terkadang menyapu juga najis gitu kan. Gimana cara membersihkannya? Maka dalam permasalahan ini ada hadis yang perlu kita baca ya, dari riwayat Ummu Salamah. Beliau mengatakan bahwasanya perempuan bertanya kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha, aku ini katanya kalau pakai bajunya juga panjangan ya, sehingga menyapu tanah gitu kan, sehingga najis juga terkena tuh. Nah, gimana mensucikannya? Maka beliau mengatakan, mengutip sabda Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, yutahhiruhu ma ba'dahu. Nah, maka mensucikanlah apa yang setelahnya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi maksudnya, perempuan kan dianjurkan untuk isbal ya, isbal. Kalau laki-laki dianjurkan untuk tidak isbal. Nah, kalau isbal nyentuh tanah tuh, kemudian dia nyapu tuh, gimana kalau seandainya kena najis? Maka ketika bajunya ini menyapu tanah, kemudian ada najis, kemudian dia jalan lagi, tersapu lagi, sehingga najisnya hilang, maka itu udah cukup mal. Jadi dipastikan kalau kita mau sholat dengan baju yang kita pakai, dipastikan, wah ada nggak najisnya nih? Kalau nggak ada najisnya berarti dia bersih. Tapi kalau walaupun sudah disapu, misalkan dia jalan dari Manggar, di Manggar kena najis, jalan lagi sampai ke Batakan, pas di Batakan lihat udah nggak ada najisnya karena tersapu kan tadi ya, maka ya nggak bisa digunakan untuk sholat bajunya karena itu bisa menjadi alat sucinya. Tapi kalau misalkan dari Manggar kena najis, jalan sampai ke Batakan, di Batakan rupanya masih ada najisnya, pas dilihat tuh masih ada nih, karena dipastikan 3 hal ya, bau, rasa, dan warnanya gitu kan. Maka ketika dicium, wah ini bau nih gitu kan, maka ketika itu dia harus mencucinya walaupun misalkan sudah terseret ya, tersapu sebelumnya. Ini berkaitan najis yang ada di badan. Oleh karena itu ini juga perlu perhatian untuk misalkan para ibu-ibu yang suka nyuci. Ketika ada pakaian yang rentan terkena najis, sebaiknya dipisahkan ya, dipisahkan. Jadi biasanya pakaian yang rentan terkena najis itu pakaian apa? Pakaian luar, pakaian dalam? Pakaian dalam. Jadi cuci pakaian dalam kalau bisa dipisahkan. Kan kalau pakaian seperti biasa jarang terkena najis ya, jarang sekali terkena najis. Nah, oleh karena itu pakaian yang mungkin dia cuma bau, apek dan lain sebagainya dipisahkan, dan pakaian yang rentan terkena najis juga dipisahkan. Kenapa? Karena kalau seandainya terkena najis dicampur dengan yang tidak terkena najis, nanti khawatir menyebarkan najis dari satu baju ke baju yang lain.
Jadi kalau bisa pakaian yang rentan terkena najis dipisahkan, biasanya pakaian dalam. Kalau bisa, kalau mau digabungkan disiram dulu supaya najisnya turun gitu kan, disiram dulu baru digabungkan dengan pakaian yang lainnya seperti itu kalau mau digabungkan. Kalau dipisahkan lebih baik ya. Jadi disiram dulu satu-satu supaya najisnya turun, kalau itu misalkan bekas pipis dan lain sebagainya, sehingga ketika dicuci tidak menyebarkan kepada pakaian yang tidak ada najisnya. Jadi seperti itu ya. Nah, ini bentuk perhatian. Karena kalau kita perhatikan mesin cuci ya muter-muter di situ aja gitu kan. Muter-muter di situ saja. Jadi kalau bisa dihilangkan. Wah, Ustadz kemarin kan pembahasan tentang air, katanya air yang suci itu tidak tercampur dengan najis. Jadi kalau dicampurkan dengan pakaian yang lainnya, kemudian airnya banyak, apakah itu mempengaruhi? Kan enggak, kalau seandainya enggak berubah salah satunya ya. Tapi ini bagian dari menghindari was-was. Tadi waduh, ada najisnya enggak ya? Mau dicampur nih baju gamis dengan baju celana dalam, yang bagian celana dalam dicuci dalam satu tempat, apakah ada najisnya? Nah, tapi kalau dari awal kita sudah perhatian kan kita pisahkan, maka insya Allah was-was seperti itu tidak ada lagi. Jadi baiknya seperti itu ya. Pakaian yang rentan terkena najis dipisahkan dengan pakaian yang jarang sekali terkena najis seperti pakaian luar. Nah, berikutnya gimana kalau ada najis ada di atas tanah? Gimana cara membersihkannya kalau ada najis di atas tanah? Maka kalau seandainya dia misalkan seperti air pipis, maka tinggal disiram saja. Karena ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang seorang Arab Badui datang ke masjid Nabi, kemudian pipis di pojoknya. Setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan untuk menyiramnya. Jadi kalau bentuknya najisnya seperti itu. Tapi kalau najisnya berbentuk ada fisiknya, maka dia nggak bisa disiram gitu kan. Dia harus dibuang najisnya, digeser atau dipindahkan. Kalau seandainya kita mau menggunakan tempat tanah itu untuk sholat, misalkan sholat hari raya Idul Fitri yang mana dianjurkan di lapangan. Jadi kalau tanah seperti itu ya. Kalau dia misalkan, wah saya kemarin lihat nih ada ada hewan gitu kan, hewan yang tidak dimakan dagingnya pipis di sini gitu kan. Oh berarti tinggal disiram, nanti dia kedorong ke dalam. Tapi kalau seandainya misalkan buang kotoran dan kotorannya ada, maka nggak bisa disiram ya. Walaupun ada hadisnya tadi yang ada contoh najis yang di atas tanah, maka dia harus dipisahkan, atau dipindahkan atau digeser. Nah, gimana kalau seandainya ada pernah orang yang pipis di situ, terus udah 1 hari kebetulan terik matahari dan juga anginnya berembus kencang sehingga tidak ada bekasnya. Apakah ini sudah cukup menjadikan tempat itu suci? Maka ada sebuah riwayat dari Rasulullah SAW dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah mengatakan zakatul ardi ya basuha, menyucikan tanah itu dengan mengeringkannya. Jadi ini salah satu juga yang bisa digunakan treatmentnya dalam pembersihan tanah. Jadi kalau misalkan ada orang yang pipis, kemudian setelah sehari 2 hari kebetulan matahari terik gitu kan, kemudian angin berhembus kencang, biasanya dengan adanya terik matahari dan angin yang berhembus itu bekas pipisnya hilang sama sekali. Maka apakah kita boleh sholat di atasnya? Ya, karena keringnya najis itu di atas sana itu sudah dianggap sebagai suci. Jadi seperti itu ya. Tapi kalau ada fisiknya harus dipisahkan. Nah, ini yang kedua. Kemudian berikutnya tentang najis yang ada di makanan. Gimana cara membersihkannya? Seperti misalkan di minyak samin yang beku, ya. Kejatuhan bangkai, dan bangkai itu hukumnya apa? Najis. Maka ada hadis dari Ibnu Abbas dari Maimunah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Rasulullah SAW pada ditanya tentang tikus yang mati, ya, dan nempel di atas minyak samin yang beku, ya, minyak yang beku. Maka Rasulullah SAW mengatakan alquha wa mahaulaha fatrahuhu wa kulu samnakum. Jadi kalau ada makanan kemudian beku ya, dan jatuh apa tadi? Tikus. Maka itu apakah dibuang semuanya atau cuma dibuang tikusnya? Maka Rasul mengatakan alquha, buang tikusnya, wa mahaulaha, dan apa yang di sekitar tikus tadi. Jadi bagian makanan yang terkena najis itu yang dibuang ya, dan sisanya boleh dimanfaatkan untuk dimakan atau yang lainnya. Itu untuk makanan yang beku ya. Jadi kalau misalkan ada kue
kue bulu yang beku yang keras seperti itu, kemudian kejatuhan najis, maka nggak perlu dibuang semuanya. Yang dibuang adalah bagian yang terkena najis atau bangkai yang tadi. Tapi kalau seandainya makanan-makanan yang cair seperti sayur gitu kan, sayur sop, sayur lodeh, kebetulan habis masak nggak ditutup pancinya gitu kan, karena supaya cepet dingin, rupanya ada tikus jatuh. Gimana cara membersihkannya? Bisa nggak dibersihkannya? Nah, maka menurut jumhur ulama bahwasanya kalau makanannya itu berupa cairannya kemudian kemasukan bangkai, maka dia tidak bisa lagi dibersihkan, tapi perlu dibuang semuanya karena termasuk terkena najis ya. Dan ini yang membedakan antara makanan yang beku atau yang keras dengan makanan yang cair atau makanannya itu seperti sayur dan lain sebagainya. Jadi kalau ada nasi goreng jatuh tikus di atasnya, pop gitu kan. Nah, gimana tuh? Ya bersihkan yang terkenanya aja gitu kan. Yang ini dibuang, sisanya bisa dimanfaatkan. Tapi kalau sayur lodeh, sayur sop dan lain sebagainya yang itu sulit sekali untuk dipisahkan mana yang terkena najis dengan mana yang tidak terkena najis, maka ya tidak bisa diselamatkan sama sekali karena kan susah ya untuk melokalisir atau memisahkan bagian yang terkena najis. Jadi seperti itu. Nah, berikutnya adalah cara mensucikan kulit. Nah, kulit bangkai. Apakah bisa dimanfaatkan kulit bangkai? Ya, diantaranya dengan disamak. Tadi ada hadis yang lewat tadi itu yang pernah kita bahas, idza dubi golihabu faqat tuhur. Kalau seandainya kulit bangkai itu disamak maka dia telah suci. Ya, misalkan ada kejadian orang mau kurban sapi ya, dan ini pernah kejadian orang sudah beli orang sudah beli sapi hari H-2 gitu kan, H-1-nya mati dia sapinya, mungkin kelelahan atau nggak tahu karena apa ya gitu. Nah, apakah masih ada yang bisa dimanfaatkan? Ya, yaitu kulitnya bisa diambil tapi dengan cara disamak ya, disamak. Tapi mungkin orang mikir juga ya untuk mengambil kulitnya. Tapi kalau seandainya dia mau, itu boleh dimanfaatkan, tapi nggak boleh dimakan karena dia bangkai, nggak boleh dimakan. Jadi kalau misalkan dijual gitu kan untuk dijadikan bahan jaket dan lain sebagainya ya bisa. Tapi kalau untuk dimakan tidak bisa karena memang ada sebagian orang yang makan kulit, kerupuk kulit. Namanya lainnya kerupuk kulit atau biasanya Krecek. kikil. Oh, kikil. Kikil itu kulit ya? Kikil Kulit bukan? iya benar. Iya, kikil itu kulit. Baik, seperti itu. Berikutnya adalah gimana kalau seandainya barang yang pecah belah kaca gitu kan seperti itu, gimana cara mensucikannya? Apakah perlu dengan air sama seperti yang lainnya? Maka kalau ada barang-barang kaca kemudian kayak pisau dan pedang, maka cara mensucikannya cukup dilap saja, diusap ya, dilap ya. Dan ini juga dilakukan oleh para sahabat ketika mereka selesai berperang kan pasti bersimbahan darah ya pedangnya. Mereka hanya mengusapnya saja dan mereka sholat membawa pedang yang mereka miliki ya setelah mereka berperang. Dan kenapa kok ada perbedaan? Ya biasanya kalau barang-barang seperti itu tidak ada merembes ya, najis tidak merembes ke dalam sehingga mudah sekali untuk dibersihkan dengan diusap. Kalau itu bisa mencukup ya, dan itu bisa cukup untuk membersihkan najis-najis yang ada di tempat seperti itu, maka itu sudah bisa membersihkan najis. Jadi kalau misalkan ada cermin kemudian gelas ya yang itu mudah sekali untuk diusap dan hilang najisnya, maka itu bisa cukup hanya dengan diusap saja. Nah kan kalau pisau seperti itu ya, pisau kalau diginiin sudah bersih dia, nggak ada yang nempel karena ini kan licin ya, licin atasnya dan najis juga tidak menyerap ke dalam. Beda dengan pakaian, kalau pakaian kan menyerap, jadi kalau kita usap begini ya susah gitu kan. Baik, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah cara mensucikan sendal. Gimana? Apakah harus dicuci sendal yang sering kita pakai kemudian kita ingin gunakan untuk sholat? Dan kita boleh menggunakan sendal di dalam sholat kita, misalkan dalam keadaan lagi camping ya atau survival, kita kan pakai sepatu tuh kemana-mana. Nah, buka tutup sepatu juga repot gitu kan. Dan kita sholat dengan sepatu kita, boleh nggak? Nah, terus gimana cara mensucikannya kalau ada najis? Maka kalau seandainya berkaitan dengan sendal, dia bisa digosokkan dengan tanah untuk cara membersihkannya.
Kenapa? Karena ada riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Abu Daud bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, kalau seandainya menginjak salah seorang kalian dengan sendalnya kotoran, maka tanah itu bisa membersihkannya. Jadi kalau kita menginjak kotoran kemudian kita jalan lagi kan itu tergosok-gosok lagi. Pas sudah di ujung perjalanan kita lihat lagi, oh nggak ada, maka itu udah cukup ya. Berarti tadi sudah hilang karena sudah tergosok lagi ketika melangkah ke perjalanan selanjutnya. Jadi seperti itu. Atau misalkan kita mau sholat, pas mau sholat kita periksa, ya, ada najisnya nih, gimana, harus dicuci kah gitu kan? Maka kalau sendal ini cukup digosokkan ke tanah. Ya, kalau seandainya itu sudah bisa menghilangkan najis maka itu cukup. Tapi kalau sekarang biasanya sendalnya ada gigi-giginya ya, ada sela-sela yang sela-selanya itu ya. Mungkin kalau yang seperti ini memang harus dibersihkan secara maksimal, intinya sampai hilang najisnya ya. Karena kalau digosok biasanya sela-selanya tidak terkena ya. Dan mungkin ini kalau seperti ini harus membersihkannya lebih bersih lagi dan bisa dengan air ya, dengan air. Jadi kalau berkaitan dengan sendal bisa digosokkan dengan tanah. Nah ini beberapa treatment ya dalam membersihkan najis yang harus dibersihkan ketika kita khususnya mau sholat. Karena bagaimanapun di antara syarat sahnya sholat, bersih badannya, pakaiannya dan tempat sholatnya dari najis, sehingga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada beberapa di sini yang disebutkan oleh Syekh Sabiq fawaid yang banyak orang membutuhkannya. Apa itu katanya? Beliau mengatakan tali jemuran yang sebelumnya diletakkan padanya pakaian yang najis, kemudian rupanya setelah itu dia kering ya karena matahari dan juga angin. Gimana kalau seandainya dipakai untuk meletakkan pakaian yang bersih? Apakah perlu dicuci dulu atau langsung saja diletakkan? Maka beliau mengatakan di sini tidak perlu lagi dicuci lagi. Jadi ada pakaian nih najis gitu kan, dijemur dulu gitu kan, karena belum sempat untuk dicuci kita jemur dulu. Kemudian setelah ada waktu kita cuci. Nah otomatis talinya kan kena pakaiannya ada najisnya ya, kena pipis kah apa gitu kan, nempel di talinya. Nah rupanya talinya ini kering dia, karena terjemur oleh matahari dan juga tertiup oleh angin. Nah besoknya kita mau gunakan lagi untuk menjemur pakaian yang bersih, apakah perlu dilap dulu atau dibersihkan dulu? Maka Syekh Sabiq mengatakan tidak perlu untuk dibersihkan lagi karena dia sudah terbersihkan oleh matahari dan juga angin. Jadi kan najis itu kan intinya ya, kalau dia ada nempel di badan kita maka harus dibersihkan bau, rasa dan warnanya ya kan, harus hilang ya. Kalau seandainya tadi dengan seperti itu sudah cukup, maka ini sudah bisa dianggap membersihkan. Tapi nggak bisa juga untuk diterapkan di bentuk yang lain ya. Ini hanya beberapa perumpamaan seperti tadi, seperti mengutip bersihnya tanah. Jadi tanah yang terkena pipis misalkan tadi disebutkan, kalau dia misalkan terbersihkan dengan sinar matahari dan juga angin, maka itu bisa digunakan tempat tersebut untuk sholat dan dia sudah tersucikan secara otomatis ya. Wah Ustadz, kalau lantai gimana? Lantai misalkan ada pipisnya karena ditinggal mudik, pas balik udah kering dia, gitu kan? Ya. Maka kalau lantai kan biasanya ada bekasnya, ya bekas pipis, bekas air gitu kan? Maka memang harus dibersihkan ya, dibersihkan. Tidak cukup tertiup oleh angin, kemudian terjemur oleh panas, tapi memang harus dibersihkan seperti itu. Nah, rekan-rekan semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini beberapa fawaid ya. Kemudian beliau juga menyebutkan fawaid yang lainnya. Contohnya adalah law saqata syai'un 'alal mar'i. Kalau seandainya ada sesuatu kejatuhan kepada orang. Misalkan kita lagi jalan ya. Rupanya lagi jalan, netes airnya di atas nih, gitu kan. Dia nggak tahu air ini air biasa apa air pipis. Gimana, apa yang harus dia lakukan? Maka kata Syekh Sabiq, la yajibu 'alaihi ayyasal. Dia tidak wajib untuk bertanya. Jadi kalau antum jalan, nah kebetulan jalannya di antara rumah-rumah yang rumah susun, nah, sehingga banyak orang-orang kadang-kadang buang air gitu kan di jendelanya, kita kena. Nah kalau terjadi seperti apa, maka kita tidak wajib bertanya, nggak perlu nanya. Air apa ini? Nggak usah nanya, gitu kan? Jalan aja. Nah walau sa'ala lam yajib 'alal mas'uli ayyujibah. Kalau seandainya dia bertanya, maka tidak wajib untuk orang yang ditanya untuk menjawabnya. Betulan kita yang di atas gitu kan.
air apa ini? Diam aja, nggak usah jawab, ya. Walau alima annahu najis, walaupun kita tahu yang kita jatuhkan itu air najis. Jadi misalkan ada orang pipis di botol gitu kan, kita lempar, rupanya kena orang. Kemudian dia nanya, air apa ini? Perlu dijawab apa enggak? Kata Syekh Sabiq, enggak perlu dijawab. Wala yajibu alaihi ghuslu dzalika, dan dia juga yang terkena najis enggak perlu mencucinya. Karena sama-sama enggak tahu kita. Ngerti enggak? Sama-sama enggak tahu. Dia enggak tahu, orangnya enggak ngasih tahu. Jadi kita enggak tahu statusnya apa nih. Karena kalau kita tahu ya wajib dicuci gitu kan. Intinya seperti itu. Jelas ya? Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga. Idza asabar rajulu aw zaila bil laili wa syai'un ratb. Kalau seandainya ada seseorang dan ujung bajunya terkena sesuatu yang basah, ya, terkena cairan. Dia nggak tahu juga, maka dia tidak wajib menciumnya, ya, dan berusaha untuk mengenalinya. Jadi kalau kita terkena sesuatu, celana misalkan ya, lagi jalan habis becek-becek kan, kadang-kadang ujung celana itu basah tuh ya. Apa yang harus kita lakukan? Maka katanya tidak wajib kita menciumnya. Wah, apa nih ya? Saya mau sholat nih, basah nih. Gak usah diciumnya, bahkan gak usah untuk mencari tahu apa itu. Kenapa? Karena ada sebuah riwayat dari Umar bin Khattab, beliau suatu hari pernah lewat, ya, dan terjatuh kepadanya sesuatu dari pancuran ya. Kebetulan beliau bersama temannya berjalan, maka temannya ini kemudian bertanya, air apa ini, gitu kan? Ini suci atau enggak? Maka Umar mengatakan kepada orang yang di atas, gitu kan, wahai yang punya pancuran, jangan beritahu kami, kemudian mereka berlalu. Jangan beritahu kami, kemudian mereka berlalu. Ini yang ketiga. Yang keempat nih, gimana kalau seandainya ada orang terkena lumpur tanah? Apakah harus dibersihkan, gitu kan? Maka beliau mengatakan, Syekh Sabiq tidak wajib mencuci apa yang terkena pada bajunya dari lumpur tanah, ya, yang nempel. Dan ini banyak ya. Nah, misalkan kadang-kadang banjir kita naik motor kan, seret basah nih, air apa nih? Wah, air selokan apa nih? Saking banyaknya air kita nggak bisa lagi membedakan mana air ini, gitu kan? Maka tidak wajib mencuci apa yang terkena pada badannya atau pakaiannya dari lumpur tanah yang ada di jalan. Kenapa? Karena Kamil bin Ziyad pernah mengatakan, aku pernah melihat Ali bin Abi Thalib. Beliau masuk ke genangan air yang bekas hujan yang ada tanahnya. Kemudian setelah itu beliau masuk ke dalam masjid dan melakukan sholat dan tidak mencuci kakinya. Jelas ya? Jadi kalau kita lagi mau ke masjid jalan, kadang-kadang banyak air genangan tuh, dan memang hujannya lagi deras gitu kan. Kemudian kita masuk dan ada bekas yang nempel, maka itu nggak perlu lagi dicuci ya. Kalau seandainya tidak mengotori masjid. Tapi kalau mengotori masjid ya harus dicuci ya. Bisa dimarahin oleh orang masjid gitu kan. Karena masjid kita sekarang berbeda dengan masjid orang-orang dulu ya. Kalau orang dulu nggak ada lantainya, nggak ada karpetnya gitu kan. Kalau sekarang ada lantai dan ada karpetnya, sehingga kalau misalkan ada bekas tanah nempel di kita, kalau kita dibawa masuk ya mungkin sah saja sholatnya, tapi bisa buat marah orang yang ada, orang-orang masjid. Itu yang ke berapa? Yang keempat. Nah, berikutnya ada permasalahan lain katanya. Apabila ada orang yang seorang laki-laki keluar dari sholatnya, selesai dari sholatnya, nah udah sholat, kemudian lihat bajunya atau badannya ada najisnya, apa yang harus dilakukan? Maka beliau mengatakan kalau dia tidak tahu ya, maka tidak masalah. Atau dia tahu kemudian dia lupa, ini juga tidak masalah. Jadi pas sudah sholat nih, astagfirullah, ini kan tadi baju yang habis gendong si Ade gitu kan. Si Ade kan tadi Dede kan tadi pipis gitu kan. Ya Allah, kok pakai sholat ini ya? Pakai ini sholatnya gitu kan. Gimana? Sholatnya sah apa enggak? Sah apa enggak? Sudah berlalu. Iya. Kalau udah selesai gitu kan, kemudian pertama dia nggak tahu, dikasih tahu istrinya misalkan, wah ini kan tadi kena ini, maka tidak masalah. Kemudian yang kedua, dia tahu, waduh ini baju kotor nih, nantilah gantinya. Rupanya dia sholat, udah sholat, baru sadar, ya, dia tahu tapi lupa, maka tidak masalah, nggak perlu ngulangi sholatnya, sah sholatnya. Atau yang ketiga, dia tahu dan dia tidak lupa, tapi dia nggak mampu menghilangkannya. Jadi misalkan keluar kota, kemudian bajunya yang nempel dong di badannya, karena perkiraan mungkin sehari udah kembali gitu kan, rupanya
ada tugas lain sehingga dia nggak cepat pulang, dan bajunya terkena najis, nggak ada baju lain, dia tahu tapi dia nggak bisa menghilangkannya karena bajunya cuma satu-satunya, maka kalau dia sholatnya nggak perlu diulangi lagi dan sah ya. Kenapa? Karena Allah mengatakan laisa 'alaikum junahun fima akhta'tum, maka tidak ada dosa bagi kalian pada sesuatu yang kalian perbuat salah di dalamnya, gitu kan. Jadi kalau ada kekeliruan dan itu sudah maksimal berusaha, gitu kan, maka tidak masalah insyaallah. Jelas ya? Ini Kalau sering nih kalau yang terjadi. di pertengahan sholat tahu ingat berarti harus. Nah, kalau gimana kalau di pertengahan sholat, astagfirullah, ini ya, rangkaian yang tadi dipipisin si Dede gitu kan, gimana nih gitu kan, maka ini harus dilepaskan. Kalau dia jas misalkan, jasnya dilepaskan, perlu membatalkan sholat apa enggak? Kalau pecinya misalkan pecinya dilepaskan, kenapa? Karena Rasul SAW pernah di dalam sholatnya, beliau waktu itu sholat pakai sendal, dan sebelumnya sholat pakai sendal juga sering. Dan suatu waktu ketika sholat pakai sendal, kemudian beliau melepaskan sendalnya di tengah-tengah sholat, ditaruh gitu kan di sampingnya. Sahabat yang melihat seperti ini kemudian ngikutin, ditaruh juga di sampingnya. Setelah sholat, maka Rasul ditanya, ya Rasulullah, kok tadi sholat biasanya nggak pernah melepas sendal, gitu kan? Tapi kali ini engkau melepas sendal, sehingga kami pun melakukan apa yang kau lakukan, gitu kan? Maka Rasul mengatakan, ketika aku sholat, aku dikasih tahu Jibril bahwasanya di sendalku ada najisnya, sehingga dilepaskan. Tapi catatannya beliau tidak membatalkan sholat ya. Jadi kalau ada bagian dari yang kita pakai kemudian kena najis, maka ketahuan ketika di tengah-tengah sholat, maka kita lepaskan ya. Jadi seperti itu, kalau bisa dilepaskan. Tapi kalau sarung kan susah ya. Wah, sarungnya ini ada najis, dilepaskan aja gitu kan, kena Rasul dilepaskan. Iya ya, tapi auratnya kan kebuka, jadi ya batal sholat kalau auratnya terbuka seperti itu ya. Atau mukenanya, wah mukenanya ini katanya kan Rasul kalau lagi sholat kena najis, dilepaskan aja yang terkena najis. Kebetulan mukenanya yang ada najisnya, ya nggak bisa, karena dia kan masih diwajibkan menutup aurat ketika sholat ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan sesuatu yang nempel yang bisa kita lepaskan dan tidak mempengaruhi yang lainnya, maksudnya auratnya masih tertutup dan lain sebagainya, itu tidak masalah. Jadi kalau lagi sholat harus dilepaskan. Tapi kalau sudah selesai, ini yang kita bicarakan sudah selesai ya. Berikutnya adalah yang keenam. Man khafiya alai mawdi'an najasah wajib alai gusluhu kulluhu. Kalau seandainya ada yang terkena najis dari badan kita, kemudian dia lupa, wah sebelah mana ya? Atas bawah. Karena memang kalau terkena najis cukup bagian ini aja yang disiram ya. Kalau seandainya terkena najis misalkan, dan kita masih mau memakai pakaian kita untuk sholat dan lain sebagainya. Tapi kalau seandainya lupa sebelah mana ya, atau sarung yang agak sulit ya. Kalau pakaian mungkin gampang ya, kalau baju gampang. Tapi kalau sarung ini kan nggak tahu mana yang kanan, mana yang kiri kan, atau mana atas belakang, kadang-kadang kita nggak tahu. Maka kalau nggak tahu mana yang terkena najis, gitu kan, maka kita diwajibkan untuk mencuci aja semuanya, disiram, gitu kan, dan dihilangkan najisnya seperti itu. Ini yang keenam, ya. Baik, yang terakhir adalah kalau seandainya ada tercampur antara baju yang terkena najis dengan baju yang tidak terkena najis, maka gimana nanti bisa sholatnya? Dia berusaha untuk mencari mana kira-kira baju yang tidak terkena najis, berusaha ya, maksudnya berijtihad lah, dan gunakan salah satunya untuk sholat ya. Seperti misalkan ini permasalahan tentang kiblat ya, mana kiblat yang benar nih, kanan, utara, belakang nih ya. Saya nggak tahu mana yang benar itu kan, dan dia berusaha, wah ini kayaknya nih karena matahari sebelah sini kebetulan kayaknya seperti ini, arahnya kiblatnya ke sana gitu kan. Jadi ini juga disamakan dengan permasalahan seperti itu. Kalau misalkan ada pakaian, kebetulan kita lagi keluar kota, pakaiannya nyampur di koper gitu kan, wah mana nih yang ini, kayaknya ini nih, karena tadi saya pagi nggak pakai warna putih misalkan, kayaknya yang putih ini yang terkena, yang lainnya nggak kena, maka kita ambil yang itu dan kita gunakan untuk sholat seperti itu. Nah, ini beberapa permasalahan yang berkaitan dengan najis ya, najis. Dan memang permasalahan ini sering kita bahas, tapi apa salahnya memang kita mengulang-ulangnya supaya lebih mantap lagi, supaya lebih yakin lagi, sehingga kita ketika dalam sholat dan beribadah kita berada dalam keadaan hati yang tenang, tidak ada was-was, tidak ada keraguan dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab.
Gimana, masih ada waktunya? Lanjut atau jeda dulu? Masih ada. Masih ada. Masih. Jam berapa sekarang? 6.48. Iya. Baik, nanti mungkin yang di rumah bisa ngikutin ya, buka kitabnya atau cari PDF-nya. Kalau saya sih baru nemu PDF, ada juga PDF yang udah terjemahan. Nah, berikutnya kita mungkin singkat saja ya, berkaitan dengan adab-adab dalam buang hajat. Ini penting ya, karena pertemuan kita 2 pekan sekali, maka kita harus banyak nih ngambilnya. Nah, adab-adab dalam buang hajat ya. Yang pertama apa itu? Yang pertama, dan ini adab ini berarti kalau kita lakukan kita akan mendapatkan pahala. Jadi antum buang hajat tapi dapat pahala ya, dapat pahala. Kenapa? Karena adab ini dicontohkan dan dianjurkan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama yang harus diperhatikan apa? Tidak boleh membawa sesuatu yang ada nama Allahnya. Gak boleh membawa sesuatu ke tempat buang hajat, toilet, sesuatu yang ada nama Allahnya. Nah, kecuali kalau misalkan takut hilang. Jadi kalau misalkan, wah ini Quran ini mahal nih, ada emasnya Qurannya gitu kan. Nah, kalau ditaruh di luar nanti hilang berapa gitu kan, dibawa ke dalam nggak apa-apa. Kalau ada ketakutan hilang. Tapi kalau nggak ada ketakutan maka tidak masalah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW katanya memakai cincin dan ada tulisannya Muhammad Rasulullah, dan biasanya beliau kalau mau masuk ke dalam dilepaskan. Dan ini memang anjuran untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala dan yang sejenisnya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah menjauhi dan mencari tempat yang tertutup. Ya, kalau ini mungkin dalam konsep orang buang hajat di tempo dulu ya. Tempo dulu belum ada toilet, belum ada MCK dan seperti itu. Sehingga orang kalau misalnya buang hajat cari tempat yang jauh. Kalau orang-orang yang lahir tahun 70-an yang rasain ini kan, kalau buang hajat ke belakang rumah, jauh ke kebun gitu kan, sampai nggak kelihatan. Jadi anjurannya memang cari tempat yang jauh dan tidak terlihat ya. Karena Rasulullah SAW biasanya kalau buang hajat beliau mencari tempat yang jauh sampai tidak terlihat lagi. Kemudian yang ketiga, mengeraskan basmalah dan isti'adzah. Jadi bismillah, cukup bismillah aja ya, nggak perlu bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaisi. Kenapa? Karena biasanya toilet itu identik dengan tempatnya apa? Tempatnya jin, dan mereka bisa melihat kita dan kita tidak bisa melihat mereka. Dan kita akan membuka aurat, maka dianjurkan untuk berta'awuz ya, dan baca basmalah sehingga ini akan menutup pandangan mereka. Ya gitu kan. Jadi kalau antum masuk nggak baca bismillah, maka ya kurang lebih ada orang ini gitu kan, live nih. Ada orang masuk dilihatin kita gitu kan kita nggak mau ya ada yang ngelihat aurat kita ya. Maka kita jangan lupa untuk baca basmalah baik ketika ganti baju, masuk ke toilet, cukup basmalah ya, bismillah, nggak perlu bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaisi. Wah Ustadz kebulu nih, belat nih, sampai lari dia ngajar gitu kan, nggak sempat baca bismillah. Ya bismillah aja, apa susahnya, bismillah langsung masuk dia gitu kan. Nah, ya. Tapi kalau di tanah lapang gimana, kan dia nggak ada pintunya gitu kan. Ya ketika mau mengangkat bajunya dia baca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaisi. Tapi kalau lagi action nggak boleh ya, lagi action lagi mau hajat bismillah Allah, nggak boleh ya, nggak boleh mengucapkan sesuatu yang zikir atau berbicara. Kalau mau ya di dalam hati saja. Kemudian yang keempat, dia tidak boleh berbicara ya, zikir atau yang lainnya. Bahkan kalau ada orang mengucapkan salam nggak perlu dijawab. Kalau nggak dengar suara azan juga nggak perlu dijawab. Misalkan kebetulan lagi kebelat di dalam toilet, azan kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu kan, dengan penuh perasaan. Nggak perlu ya, cukup diucapkan di dalam hati ya, nggak perlu dijawab. Kecuali kalau ada sesuatu yang mendesak. Misalkan gimana, ada orang buta gitu kan, mana nih kanan kiri kan, kebetulan ada selokan di depannya, jangan diam aja kalau kita tahu ya, kasih tahu dia supaya dia tidak tercebur ya. Dan Rasulullah SAW pernah lagi buang air, kemudian ada orang mengucapkan salam dan beliau tidak menjawabnya ya. Baik, jadi nggak boleh berbicara ya. Apalagi nyanyi ya. Apalagi tiktokan. Nggak boleh ya. Baik, biasanya ya kadang-kadang kalau lagi ke toilet bareng ngobrol dia, kemana kemarin. Nggak boleh ya.
karena itu merupakan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Sa'id, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada dua orang laki-laki mereka melakukan buang hajat kemudian menyingkap auratnya dan mereka saling berbicara, maka sesungguhnya Allah memurkai yang demikian itu. Hadis riwayat Ahmad. Berikutnya, mengagungkan kiblat dan tidak menghadapnya atau membelakanginya, ya. Tidak boleh, karena Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad, kalau seandainya ada buang hajat maka nggak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya. Nah, apakah perintah ini untuk keharaman mutlak atau dia makruh, ya? Kenapa? Karena ada riwayat yang lain dari Ibnu Umar, aku pernah naik ke atas rumah saudaraku Hafsah, ya, Hafsah. Nah, Hafsah ini istri Nabi. Rupanya ngelihat Nabi lagi membelakangi kiblat dan menghadap ke Syam. Jadi waktu itu kan arah Madinah dengan ini kan menghadap ke Syam itu berarti membelangi kiblat. Nah, Rasul kan mengatakan kalau kita buang hajat nggak boleh menghadap ke Ka'bah, ke kiblat atau membelakanginya. Tapi rupanya Rasul pernah dilihat sholat membelakangi, bukan sholat buang hajat, membelakangi kiblat. Maka ulama mengatakan mereka menggabungkan dua hadis ini. Katanya kalau di tanah lapang memang tidak boleh secara langsung kita menghadap ke kiblat atau membelakanginya. Tapi kalau ada halangan tembok gitu kan, maka tidak masalah. Ya. Terus gimana? Ada sebagian mungkin di rumah kita MCK-nya menghadap ke kiblat atau membelakanginya. Maka kalau saya udah kejadian, ya memang nggak masalah ya. Tapi kalau bisa dari awal ketika buat rumah atau buat toilet di masjid gitu kan, maka dianjurkan untuk keluar dari perselisihan untuk tidak menghadapkan ke kiblat atau membelakanginya. Kalau mau misalkan miring gitu kan, karena nggak mungkin lagi dibongkar WC-nya gitu kan, ya berarti miring. Tapi di sini tadi disebutkan ya, wajibnya ketika di tanah lapang. Kalau di lapangan nggak ada penghalang, maka kita jangan menghadap kiblat atau membelakanginya. Tapi kalau ada penghalang maka tidak masalah. Itu yang keberapa? Ke-5. Yang ke-6, mencari tempat yang lebih rendah. Karena kalau tempat yang lebih tinggi nanti balik lagi ke dia gitu kan. Tempat yang lebih rendah. Kemudian yang ke-7, hendaknya dia menghindari lubang, ya. Jangan iseng ya, kadang-kadang di pantai itu banyak bolong-bolong gitu kan. Wah, ini nih pipis di sini nih gitu kan. Biasanya anak kecil ya. Ini bahaya ya. Bisa jadi itu tempat merupakan tempat tinggalnya jin ya, dan kita akan kena balas dendam gitu kan. Rumahnya diganggu, mungkin mereka lagi nikahan, lagi ngapain gitu kan. Kita siram ya. Atau mungkin di situ ada binatang yang berbahaya gitu kan, lagi pipis, iseng-iseng gitu kan, nyari lubang. Kemudian rupanya di situ ada ular, kan bahaya ya gitu kan, saingan ini katanya, nantang ini. Baik, kemudian berikutnya adalah hendaknya dia menjauhi tempat orang bernaung ya, dan jalan mereka, tempat jalan. Jadi kalau mau buang hajat jangan sengaja ya, di sini banyak orang nih gitu kan, biasanya nongkrong, buang hajat ya di situ, nggak boleh. Atau di jalan setapak, orang dulu biasanya banyak jalan setapak gitu kan, kemudian saking isengnya buang hajat tempat orang jalan. Ini nggak boleh ya, nggak boleh di sini. Karena Rasul mengatakan hindarilah dua orang yang terlaknat. Siapa mereka gitu kan? Mereka yang orang-orang yang sering yang melakukan buang hajat di jalan tempat orang lewat atau tempat orang bernaung, seperti itu. Kemudian yang ke-9, hendaknya dia tidak boleh buang air di tempat dia mandi. Nah ini ya, atau di tempat air yang tergenang atau tempat air yang ngalir. Kenapa? Kalau tempat mandi ya jelas nanti khawatir kena was-was. Jadi orang dulu membedakan tempat mandi dengan MCK. Ya, tempat mandi MCK ya, MCK. Sehingga kalau dia mandi ada percikan air itu tidak kembali kepada dirinya. Kemudian air yang tergenang, misalkan habis hujan nih ada tergenang, pipis itu nggak boleh ya, makruh hukumnya. Kemudian air yang mengalir, sungai. Orang dulu membuat MCK di sungai, enak banget gitu kan, enak dianya, kasihan yang di sananya gitu kan, lagi nyuci apa nih gitu kan, kiriman dari pusat ya, iya, orang dulu seperti itu ya, buat MCK di pinggir sungai, nggak memikirkan orang lain, hanya memikirkan dirinya saja. Padahal ini kalau disebut dicari hadisnya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena Rasul dalam riwayat At-Tabrani mengatakan
bahwasanya melarang untuk buang air di air yang mengalir, ya, air mengalir. Jadi, dan itu banyak di sebagian tempat seperti itu ya. Nggak tahu kalau di Balikpapan ya. Baik. Berikutnya adalah tidak boleh buang air kecil berdiri. Ya. Kenapa? Anjurannya, afdolnya seperti itu, karena menghilangkan kewibawaan, kemudian dan kebiasaan baik ya. Dan ini kemungkinan juga bisa mengakibatkan percikan air pipisnya ke baju ya, apalagi kalau perempuan. Jangan ya, kalau perempuan jangan. Nah terus gimana kalau ada orang yang berdiri? Sebagian toilet itu ada, bahkan di sebagian masjid toiletnya berdiri gitu kan, maka boleh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dalam riwayat Hudzaifah ibn Yaman, beliau mengatakan suatu hari Rasulullah SAW pernah pipis dan beliau berdiri. Terus Bunda Aisyah pernah mengatakan juga kebalikannya, siapa yang pernah mengatakan Rasulullah SAW pernah berdiri, maka jangan dibenarkan ya, karena Rasulullah SAW nggak pernah pipis berdiri. Jadi seperti itu. Terus gimana menggabungkan dua hadis ini? Maka ulama mengatakan karena Bunda Aisyah mungkin kebanyakan di rumah ya, waktunya waktu normal ya. Jadi Rasul memang kalau buang hajat ya jongkok. Namun Hudzaifah ini ngelihatnya memang di luar rumah. Jadi intinya afdolnya pipis itu jongkok. Kalau seandainya suatu waktu karena padat toiletnya kemudian sudah kebelet dan memang ada tempat untuk pipis berdiri ya tidak masalah. Dan sebaiknya memang yang ada mikanya itu ya. Kalau ada mikanya dia kan percikannya tertahan lah. Tapi sebagian toilet juga ada yang tidak ada mikanya, yang khawatir sekali percikan pipisnya kembali kepada dirinya atau pakaiannya. Jadi seperti itu ya. Baik. Kemudian yang ke-11, hendaknya dia mensucikan apa yang ada bekas buang hajat ya, dengan batu, 3 batu atau dengan air. Dan pilihan ini bukan pilihan ketika darurat ya. Jadi kalau misalkan di hotel itu ada tisu dan ada air, boleh kita gunakan tisu nggak? Padahal ada air, boleh nggak? Nggak boleh. 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 Beda dengan tayamum ya. Tayamum itu kita menggunakan debu kalau nggak ada air. Tapi kalau dalam buang hajat kita boleh memilih salah satunya dengan tisu atau dengan air. Jadi asalnya sih batu ya. Tapi ulama mengatakan semua barang yang keras, yang kesat, yang bisa membersihkan najis, maka bisa ditempatkan tempat untuk membersihkan najis. Jadi tisu ini kan dia kesat ya dan bisa membersihkan. Daun-daun, ya daun-daun juga bisa. Misalkan antum lagi camping atau lagi survival, nggak ada air lagi untuk pipis atau untuk cebok, adanya daun-daunan, boleh ya. Tapi pastikan daun-daunannya aman ya, dengan daun-daun yang gatal. Atau jangan juga daun pisang. Kalau daun pisang ngeles terus dia kan, licin kan. Tapi daun-daunan yang tadi ya, yang sifatnya kesat. Kalau bisa digabungkan dua-duanya lebih bagus. Kalau salah satunya maka air lebih utama karena lebih maksimal. Terus gimana kalau pakai batu dan lain sebagainya, kan pastinya tidak maksimal, masih ada bekasnya. Maka bekasnya ini dimaafkan. Ya, yang penting kita sudah berusaha untuk membersihkannya. Kemudian yang ke-12 ya. Tidak buang hajat dengan tidak cebok dengan tangan kanannya ya, tapi dengan tangan kirinya, karena yang tangan kanan ini digunakan untuk sesuatu yang mulia ya. Sedangkan yang untuk bersih-bersih tugasnya tangan kiri, dan itu ada riwayat dari Salman Al-Farisi, Rasul melarang untuk beristinja atau cebok dengan tangan kanan, kecuali kalau nggak punya lagi kecuali kanan. Ya kepaksa ya. Baik, nggak ada pilihan. Kemudian yang ke-13, menggosokkan tangannya ke tanah untuk membersihkan bau-bau atau sisa-sisa yang mungkin masih ada ya nempel. Kalau sekarang mungkin ada sabun, enak ya sabun dibersihkan. Kemudian yang ke-14, dia dianjurkan untuk memercikan air ya ke badannya supaya menghilangkan waswas. Apa nih? Kok airnya dibasah apa ya? Tadi saya kan percikan, ini bukan air apa-apa. Seperti itu. Kemudian yang ke-15, mendahulukan kaki kanan ketika keluar, atau ketika masuk mendahulukan kaki kiri ketika masuk, dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar. Dan ini mungkin kenapa ya seperti ini, kalau saya sih hikmahnya ya, melihatnya kaki kiri lebih stabil ya, lebih tegak, jadi lebih kokoh gitu ya. Makanya orang kalau turun dari angkot biasanya kanan atau kiri baiknya.
Kiri dulu. Kiri lebih kokoh dia. Kiki lebih kokoh dan identik toilet itu kan tempat yang licin biasanya ya. Memang anjurannya bagus pas saja kalau seandainya kaki kiri yang didahulukan karena biasanya memang kaki kiri lebih kokoh daripada kaki kanan ya. Nah, ini sih sejauh penglihatan saya aja. Tapi prakteknya memang seperti itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kebalikannya kalau masuk ke masjid kaki kanan dahulukan, kaki kiri ketika keluar ya. Bacanya apa? Gufronak. Cukup gufronak. Ya, boleh dengan yang lainnya. Allahumma ini alhamdulillahilladzi adhaba anil ada wa afani. Jadi seperti ini. Ini hal-hal yang berkaitan dengan berkaitan dengan qadul hajat. Ada sebuah riwayat yang menarik dari Daruqutni ya. Beliau mengatakan sebuah riwayat yang menyebutkan di mana Rasulullah SAW itu buang hajat. Katanya beliau menjadikan kaki kirinya tempat untuk duduk dan menegakkan kaki kanannya. Nah, kalau buang air, karena itu biasanya untuk lebih maksimal ya. Jadi kaki kirinya seperti didudukin gitu, kemudian kaki kanannya ditegakkan. Bayang nggak? Tinggi sebelah ya. Iya, tinggi sebelah dan agak direnggangkan seperti itu. Jadi jongkoknya bukan jongkok yang biasa kita nongkrong. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dan demikian, mungkin ini aja yang bisa diambil. Kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah kita simak bersama terkait dengan bagaimana kita mensucikan gitu ya bagian-bagian yang terkena najis serta adab-adab ketika beristinja seperti itu. Baik, Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya boleh secara langsung bisa raise hand atau menuliskan di kolom chat, dipersilahkan. Ya, Ustaz. Ada satu pertanyaan, Ustaz. Ya. Nanya, Ustaz, kalau kita pas sholat tiba-tiba ada kotoran cicak jatuh kena ke kepala, gimana hukumnya? Syukron. Ya. Kayak cicak. Baik. Terkait cicak, bagaimana hukumnya? Maka ulama di sini mengatakan cicak ini termasuk hewan mana ya? Apakah hewan yang tidak ada darahnya atau hewan yang ada darahnya? Ya. Kalau seandainya hewan yang ada darahnya berarti dia najis kan? Kalau hewan yang tidak ada darahnya, maka dia tidak najis, disamakan dengan laron, kemudian lebah, kecoa gitu kan? Maka dia bangkainya dan kotorannya tidak najis. Kalau seandainya hewan yang tidak ada darahnya. Nah sekarang, apakah cicak itu termasuk hewan yang ada darahnya atau tidak? Kira-kira ada nggak? Pernah nggak lihat darahnya? Kayaknya nggak ada ya, Ustaz. Iya. Kalau Sepertinya nggak ada ya. kalau dia memutuskan ekornya juga nggak ada darahnya. Iya. Jadi kalau seperti itu, maka ulama tinggal mengembalikan seperti itu saja. Apakah cicak ini hewan yang termasuk ada darahnya atau tidak? Kalau dia tidak ada darahnya, maka dia dikategorikan seperti sejenis laron, lebah, semut, kecoa, ya, yang hewan yang tidak ada darahnya, bangkainya dia tidak najis dan kotorannya juga tidak najis ya. Seperti itu, seperti yang sudah dibahas di awal-awal ya. Termasuk hewan yang tidak ada darahnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ini ada beberapa yang sudah raise hand. Dan yang mana yang duluan tadi, panitia? Ah iya, silakan. Ya, monggo Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, baik.
Jadi tadi dibahas ya, ada beberapa hal yang berkaitan dengan najis ini. Kalau seandainya tadi kan, kalau seandainya dia badannya atau bajunya ada najis, kemudian dia kelupaan, maka dia sholat, udah selesai sholat, dia tahu, maka tidak masalah. Kemudian dia yang kedua, dia tidak lupa gitu kan. Dia tidak lupa, tapi dia tidak bisa membersihkannya, maka tidak masalah. Dia tidak lupa ada najis gitu kan pakaiannya, tapi dia tidak mampu untuk membersihkannya. Misalnya susah sekali nih, atau pakaiannya cuma itu-itunya, maka tidak masalah kalau seandainya keadaannya seperti itu. Namun kalau celana dalam seperti yang tadi disebutkan ya, berarti itu kan kalau seandainya dilepaskan masih ada celana luar gitu kan yang bisa menutupi aurat. Maka kalau bisa dilepaskan, kemudian sholat dulu, kalau mau pakai lagi nanti gitu kan, pakai lagi nanti. Jadi seperti itu. Jadi maksudnya kalau keadaan memungkinkan untuk membersihkan najis dari badan kita dan itu bisa kita lakukan ya. Tapi kalau udah maksimal, wah ini celana dalam ada najisnya, celana luar juga ada najisnya karena tembus ini gitu kan, karena tadi dipipisin oleh bayi sehingga masuk ke dalam juga, dari luar masuk ke dalam. Kalau dilepas nggak pakai celana saya gitu kan. Maka dalam keadaan seperti ini Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya dalam Majmu' Fatawanya, orang dalam keadaan seperti itu dia tetap untuk sholat ya. Kalau seandainya sudah nggak ada lagi alternatif lain, masjid juga nggak nyediain sarung, tapi sebagian masjid kalau di Balikpapan biasanya menyediakan sarung dan itu bisa jadi alternatif ya. Tapi kalau udah nggak ada sama sekali dan kita misalkan nggak ada orang yang bisa minta bantuan dan juga nggak bisa qashar jamak, sudah waktunya sudah mepet ini gitu kan, maka ya kita sholat di waktunya dan nggak perlu mengulangi lagi. Tapi kalau masih ada alternatif lain, misalkan minjem sarung di masjid atau misalkan mengqashar gitu kan, atau jamak takhir, jamannya diakhirkan, wah saya di Samarinda nih nggak sempat sholat nih karena pakaian saya najis juga nih, dan saya juga punya rukhsah yang bisa diambil untuk mengakhirkan sholat saya nanti di Balikpapan. Ya udahlah, nanti sholat duhurnya di rumah saja, paling datang jam 5, datang ke Balikpapan jam 5, maka jam 5 nanti disolat di rumah dan lebih enak lagi karena dalam keadaan pakaian juga bisa dibersihkan dan lain sebagainya. Maka kalau bisa dilakukan seperti itu. Tapi kalau sudah nggak ada pilihan lagi, waktu sholat mau habis gitu kan, pakaian cuma itu-itunya saja, maka silahkan sholat dengan apa yang ada di badan kita walaupun ada najisnya dan tidak perlu mengulangi lagi sebagaimana yang dikutip pendapat dari Ibnu Taimiyah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. 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 Berarti tadi kan udah disebutkan ya. Tadi ada apa tadi? Tiga hal ya. Dia dia pertama sholat, kemudian dia ada najisnya, ya kan? Pertama dia tidak tahu, dikasih tahu oleh istrinya, oh ini ada najisnya. Dia udah sholat, maka tidak masalah. Kemudian yang kedua, dia tahu tapi dia lupa. Dia tahu tapi lupa. Wah, ini baju saya ada najisnya. Nanti sholat duhur, insya Allah saya gantilah. Saking banyaknya yang dilakukan sehingga dia lupa bajunya ada najisnya. Akhirnya dia sholat gitu kan. Akhirnya dia sholat, kemudian sudah kelupaan, ketidaktahuan, maka tidak masalah. Maka yang seperti tadi ini mungkin kategorinya masuk yang kedua ya. Dia tahu ini najis gitu kan. Tapi karena kurang pahamannya seperti itu, akhirnya dia melakukan, menyangka ini bisa, tapi rupanya masih bisa alternatif yang lain, maka insya Allah termasuk kategori yang dimaafkan ya, dengan firman Allah, wala junha alaikum fima akhtatum, maka tidak ada sesuatu keberatan atau kesusahan dengan apa kalian yang pernah buat kalian keliru ya. Insya Allah kalau tidak disengaja seperti itu, karena nyangkanya udah tahu misalkan ada najisnya tapi nyangkanya diboleh, maka tidak masalah ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya, insyaallah. Baik, selanjutnya ada Ibu Sri Winaryanti. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Iya. Hmm. Iya. Ya. Iya, Waalaikumsalam. Baik. Ya. Sesuatu yang kita tidak tahu ya, tadi ya, maka seperti air yang kita tampung ya. Kemudian rupanya kita nggak tahu juga, tapi ini kok ada rasa asam-asamnya gitu kan. Apakah ini mungkin tercampur dengan najis, tai kucing dan lain sebagainya gitu kan, kotoran kucing dan lain sebagainya, atau bagaimana gitu kan? Kalau kita bisa pastikan, kita pastikan ya. Tapi kalau kita nggak tahu, sebenarnya tadi mungkin kita mengutip pendapat Umar bin Khattab ya, nggak usah nyari tahu. Kalau seandainya misalkan ini sesuatu yang sebelumnya kita nggak tahu sama sekali ya. Nah, kalau jadi intinya nggak ada kewajiban. Kalau mau cari tahu ya nggak apa-apa ya. Dan seperti itu. Maka kalau seandainya sudah kejadian seperti yang tadi, misalkan nggak tahu nih airnya bagaimana gitu kan, tapi terasa-rasa seperti ada najisnya. Maka kalau seandainya udah kejadian, sudah terjadi dan kita atas kekhilafan gitu kan, bukan karena kesengajaan, maka insya Allah tidak masalah ya, karena bukan karena kesengajaan. Karena kita tahunya ya airnya bersih, tampungan gitu kan, dan tidak ada najisnya. Tapi kalau misalkan sudah pas diperiksa rupanya ada najisnya, maka memang ya tinggal dibersihkan saja. Yang sudah kelewat terjadi tidak masalah, karena tadi ya karena kehilafan ya, bukan karena kesengajaan. Beda kalau karena kesengajaan, udah tahu kotor gitu kan, tetap dijadikan tampungan ya kan? Kemudian airnya juga berubah, nah ini lain lagi ya, lain lagi. Maka seperti ini ya, memang harus dibersihkan dari awal. Jadi seperti itu. Nah, terkait dengan keputihan, masalah ini memang lebih tahunya biasanya perempuan ya. Tapi biasanya kalau apakah dia termasuk darah haid atau bukan, maka biasanya dihitung apakah dia keluar di hari-hari yang suci atau di hari-hari yang sedang datang bulan ya. Kalau di hari-hari yang suci maka bagian dari haid ya. Nah, apakah dia najis? Ya, kalau keluar dari pintu depan atau belakang, sesuatu semua yang keluar dari pintu depan dan belakang berarti dia najis ya, najis. Dan dia termasuk apa gitu kan? Nah ini wallahu alam, saya juga nggak tahu nih apakah dia termasuk madi, wadi gitu kan, atau mani. Maka ini kurang tahu, nanti mungkin dicari lagi ya, karena memang masalah ini lebih khusus untuk keperempuanan ya. Wallahu alam. Jadi seperti itu mungkin nanti jadi PR lah bagi saya, karena memang ini berkaitan dengan hal perempuan, perlu nanya kepada perempuan yang ada di rumah. Wallahu alam. Ya. Iya ya betul, nggak apa-apa. Ya, amin. Baik, selanjutnya ada Ibu Harnida. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Ya.
Betul. Baik. Iya. Terima kasih. Terkait dengan darah ya, darah merupakan najis jika banyak. Kalau sedikit tadi apa? Dimaafkan, dimaafkan ya. Jadi kalau ada darah sedikit dia dimaafkan, tapi kalau dia banyak maka dia najis ya. Nah, darah sedikit ini kan disebutkan dalam beberapa riwayat Bunda Aisyah memasak daging, kemudian masih ada sisa-sisa darahnya sedikit ya. Biasanya daging kalau dibersihkan ada lagi ya. Kalau sudah maksimal dibersihkan kemudian ada sisanya maka tidak masalah. Dan riwayat yang lain juga Umar pernah ketika ditusuk kan meninggal dunia, sebelum menikah dan beliau sempat sholat ya dan masih netes darahnya dan itu tidak masalah. Jadi darah yang sedikit dimaafkan. Maka kalau habis berbekam, kemudian dia berwudu sebelum berbekam. Ketika dia berbekam, apakah keluar darahnya ini membatalkan wudu? Maka kalau darahnya sudah dibersihkan, dia tidak termasuk membatalkan wudu ya. Apakah dia bisa sholat langsung setelah darahnya dibersihkan cuma dengan dilap saja? Mungkin ada sedikit sisanya, maka sisanya ini dimaafkan. Karena kan udah dibersihkan ya, nggak mungkin habis dibekam ngocor gitu kan kemana-mana gitu kan, nggak mungkin. Jadi pastinya kan dibersihkan kemudian dibuang di tempat sampah. Jadi seandainya pun ada pastinya sedikit ya, seandainya ada pastinya sedikit dan itu tidak masalah dan tidak membatalkan wudu ya. Jadi kalau seandainya mau langsung sholat ya silahkan saja, karena nanti termasuk yang dimaafkan ya karena sedikit tadi. Termasuk kalau seandainya lagi sholat kemudian ada nyamuk gitu kan, kadang-kadang nempel kita gini kan ya mati, kemudian ada bekasnya sedikit darahnya, maka tidak masalah ya. Jadi seperti itu, darah yang sedikit dimaafkan. Nah, berkaitan dengan yang kedua yaitu pipis yang ada di lantai gimana? Ya memang kalau seandainya di atas tanah mungkin gampang ya, seperti treatmentnya yang hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu, yaitu tinggal disiram di atasnya kemudian akan terdorong ke dalam. Tapi kalau di lantai, kalau disiram kemana-mana dia gitu kan, maka memang treatmentnya berbeda ya, yaitu tadi ya, kalau seandainya ada najis dia harus dihilangkan ya, dihilangkan fisiknya. Tadi kan dibahas ya, kalau ada najis di badan, di pakaian atau di tempat sholat kita, maka apa tadi, najisnya fisiknya harus dihilangkan kalau dia ada fisiknya gitu kan. Jadi kalau ada air pipis berarti ada fisiknya nih. Gimana caranya? Ya tinggal dilap dulu gitu kan, kemudian diperes, dibersihkan lapnya, diserap dulu gitu kan, kemudian diambil ya dengan cara diulang-ulang seperti itu ya sampai udah bersih nih, kelihatan bersih, maka itu cukup ya. Berapa kali membilasnya? Ya dikira-kirakan. Seandainya satu kali nggak cukup berarti dua kali nggak cukup berarti 3 kali. Banyak banget nih pipisnya musim hujan ya. Berarti ya lebih dari itu nggak masalah. Yang penting fisiknya sampai hilang ya. Kemudian dibilas lagi, diperes lagi kan bisa seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu bisa dibersihkan. Kalau seandainya sudah maksimal, kemudian rupanya kita udah berkali-kali dan kelihatannya masih ada sedikit gitu kan, maka insya Allah dimaafkan. Insya Allah termasuk yang dimaafkan karena pertama kita sudah berusaha untuk membersihkan. Dan namanya pipis biasanya kan nggak kelihatan warnanya gitu kan, kalau dia lagi set nggak kelihatan warnanya. Maka kalau misalkan ada keraguan dalam hati kita, tadi kayaknya saya udah bersihkan 3 kali nih, diperes lagi, diambil lagi, diperes lagi, diambil lagi, diperes lagi, diambil lagi, maka kalau ada was-was seperti ini tinggal sisanya sedikit, maka insya Allah itu dimaafkan. Yang penting kita maksimal ya, maksimal membersihkannya, jangan cuma dilap kemudian udah dibiarkan saja, nanti juga pipis lagi anak saya. Dia sekali aja nanti akhir pekan dibersihkan total. Ya kalau ini berarti nggak maksimal membersihkannya ya. Dan saya pernah sampaikan ya, kalau punya bayi di rumah dianjurkan ya untuk pakai sendal jepit lah di toiletnya di rumahnya gitu kan, sehingga khawatiran dan was-was seperti itu nggak ada ya. Kalau saya biasanya seperti itu, ada sendal jepit ya yang digunakan kalau habis wudu gitu kan, kemudian mau ke masjid supaya nggak timbul was-was, nanti harusnya ini bersih nggak ya, kemarin anak saya nggak bersih nggak, akhirnya sholatnya nggak tenang dan timbul was-was seperti ini. Dan sekarang fasilitas sudah banyak ya untuk memudahkan kita, dan mudah kita apalagi hidup di kota, gampang cari sendal jepit dan alat pembersih lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, Ustaz. Ternyata ada 2 pertanyaan serupa, Ustaz. Yang satu di ngompolnya di spray anti air, satu di spring bed. Mungkin sama jawabannya, harus yang penting fisiknya tuh hilang gitu. Jadi kalau di spring bed gimana, spray saya aja dicuci kan? Kan susah di spring bed dicuci, nggak ada laundry spring bed ya.
Ya, pertama berarti ya kita bersihkan secara maksimal, ya kita serap ya dengan kain kah, dengan spons kayak gitu kan bisa ya. Kemudian kita usap dengan air sebisa kita. Ya kalau seandainya misalkan kan di situ jarang juga digunakan tempat untuk apa? Untuk sholat ya, nggak pernah mungkin ya. Kalau seandainya ada seperti itu keraguan masih ada, maka ya jangan sholat di atas spring bed ya. Jangan sholat di atas spring bed. Nah, namun apakah permukaannya bisa bersih dan digunakan lagi? Ya kalau sudah seperti itu dibersihkan, diserap gitu kan semampu kita. Kemudian kita bilas dengan lap yang lain, maka insya Allah itu udah cukup permukaannya suci ya. Dan sesuatu yang kering tidak akan menularkan kepada sesuatu yang kering lainnya, gitu kan. Misalkan walaupun di lantainya ada najis gitu kan, tapi karena dia sudah kering, kemudian kita lewati situ, kaki kita kering, insya Allah nggak nempel ya, nggak nempel najisnya di atas kita. Cuma permasalahannya boleh nggak sholat di atas sesuatu yang tadi bekas ada najisnya? Nah, itu yang nggak boleh karena kita sholat di atas tempat yang ada najisnya. Nah kalau karpet di masjid bagaimana itu ya? Ya kalau karpet di masjid memang harus dicuci ya. Nah, maksudnya tapi bagian yang terkena najis saja. Jadi kalau bawa bayi ke masjid kemudian pipis di karpet masjid, ya karpetnya harus disiram gitu kan. Disiram ujungnya saja, nggak perlu semuanya disiram gitu kan. Yang terkena najis supaya najisnya itu turun seperti itu. Jadi memang treatment untuk pembersihan najis yang ada pada karpet, lantai ya, karena memang berbeda keadaannya dengan zaman Rasulullah SAW ya, maka tidak disamakan dengan orang yang pipis di masjid tadi itu ya, tinggal siram aja ke dalam kemudian airnya nyerap gitu kan. Karena ini bukan di tanah tapi di lantai, kalau disiram kemana-mana, atau di karpet kalau disiram nambah jadi gitu kan, maka treatmentnya seperti itu ya, dibawa dicuci dan cukup dicuci bagian yang terkena najisnya saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya terkait apakah kotoran di bawah kuku menghalangi sahnya wudhu? Yes. Syukur. Apakah kotoran di bawah kuku menghalangi wudhu ya? Pertanyaan ini pernah ditanyakan ya pada seorang ulama, dan beliau mengatakan memang seyogianya kuku ini dibersihkan. Bahkan Rasulullah SAW kan membatasi 40 hari ya. Jadi Rasulullah SAW membatasi 40 hari badan kita ini harus dibersihkan ya. Ya maksudnya kalau dia rambutnya panjang dipotong, kemudian bulu ketiaknya dan juga rambut yang ada di bagian lainnya dibersihkan, termasuk kuku ya, dianjurkan maksimalnya 40 hari, idealnya sepekan sekali gitu kan. Namun kalau ada sesuatu yang misalkan mengganjal ya atau mengotori kuku kita, apakah itu menghalangi wudhu kita? Maka katanya karena ini sedikit, sesuatu yang dimaafkan. Tapi seyogianya seorang muslim ya harus menjaga kebersihan ya, baik kebersihan yang lain termasuk juga kebersihan kukunya. Jadi kuku yang ada kotorannya sedikit, apakah dia membatalkan wudhu karena menghalangi air masuk ke dalam? Maka ulama mengatakan karena dia sedikit maka dia dimaafkan ya. Tapi tadi ya catatannya seyogianya kita memang dianjurkan untuk senantiasa dalam keadaan bersih, termasuk bersih kukunya gitu kan. Heran kalau ada seorang muslim kukunya hitam gitu di sini ya, ngeri sekali. Padahal anjurannya memang untuk dibersihkan dan dipotong ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu telah kita simak bersama sesi tanya jawab. Ini ada beberapa pertanyaan yang insya Allah akan kita jawab di 2 pekan mendatang, Bapak Ibu. Nah, jadi stay tune terus di pembahasan Fikih Sunnah karya Muhammad Said Sabit. Seperti itu. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, sampailah kita di penghujung acara pada pagi hari ini. Program kita pada pagi hari ini didukung oleh Inisiatif Zakat Indonesia Kalimantan Timur. Salurkan zakat, infak, dan sedekah Bapak Ibu sekalian, karena zakat, infak, dan sedekah mensucikan harta dan menolong sesama. Saya Muhammad Afif Zuhair pamit undur diri. Jazakallahu khair Ustaz Nasrul. Ya, sama-sama. Demikian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kepada Allah saya beristighfar. Astaghfirullahalazim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda baru saja mengikuti kajian online bersama Komunitas Taklim Sabtu Pagi.
Sampai bertemu lagi di acara kami berikutnya. Gak ada cemilan, jangan sedih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.